wabarakatuh. Selamat siang dulur. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pradana. Hari ini kita akan buat kuliner desa yang ini mesti sudah tidak asing lagi di mata dulur-dulur sedoyo. Nah, ini kita akan buat namanya madu mongso. Ya. Madu mongso kan biasanya disajikan dalam bentuk tape ya, tape kemudian digulung-gulung dan disajikan biasanya pada lebaran. Nah, madu mongso itu maknanya adalah madu itu berarti ya berhubungan dengan yang manis-manis ya, dan mongso itu berasal dari kata rumongso, artinya itu adalah mirip. Jadi maknanya adalah kira-kira rasanya jadi jajan ini adalah mirip dengan rasa dari madu. Seperti apa prosesnya nanti kita akan saksikan dari pembuatan tape sampai jadi madu mongso. Saksikan terus di Pradana Kurniawan. Proses awalnya kita akan menyiapkan bahan-bahannya. Jadi ada beberapa parameter bahannya. Yang pertama ini ada namanya tape ketan. Tape ketan. Tape ketan ini komposisinya dari setengah kilo ketan hitam ya, ketan hitam dan setengah kilo ketan putih. Nah, kemudian ini kan difermentasi sampai akhirnya jadi tape. Sebetulnya ini bisa dibuat disantap langsung bisa, karena dari hasil fermentasi ini rasanya manis. Dan biasanya kalau yang teman-teman mungkin orang desa itu biasanya sering makan tape atau es badek namanya. Badek itu dari ini fermentasi hasil tape ketan hitam dan tape ketan putih. Nah, ini kita kalau kita mengambil kuah dari hasil fermentasi, nah ini kita proses dulu. Jadi kita ambil terus kemudian diperes pakai ini saringan. Jadi sampai kira-kira ya sampai airnya di kandungan air di ketan ini habis. Pokoknya intinya sampai padat dan kandungan air di sini sudah nggak ada. Nah, nanti lah ini kan keluar air. Ini yang namanya badek. Nah, kita minum badeknya. Ini badek ini biasanya ini dikasih es, lebih nikmat rasanya karena lebih seger. Dan selain sebagai minuman, ini fungsinya juga sebagai obat ya, bisa dipakai untuk mengobati batuk atau bisa menghangatkan tubuh. Ya, ini ada kandungan alkoholnya sedikit ya, tapi ini adalah minuman yang menyehatkan. Supaya kita cicipi lagi. Nikmat ternyata tape itu. Oke, setelah kita seger nanti kita akan lanjut prosesnya lagi. Oke, saksikan terus ya. Ini diperas terus sampai airnya dari kandungan air dari ketan itu, dari tape itu keluar semua. Nah, ini yang nanti yang akan dibikin madu mongso ya, ini dari padatan tapenya. Ini bahan dasar dari madu mongso. Nah, di sini juga ada namanya gula merah ya. Gula merah ini 3/4 kilo ya, 3/4 kilo. Ini ada beberapa potongan-potongan. Jadi kalau madu mongso itu sangat untuk dibilang kadar gulanya juga dibilang kan karena nggak pakai gula putih ya, karena di sini pakai gula merah, jadi cenderung lebih sehat lah dibandingkan makanan yang lain. Nah, nanti kita akan saksikan prosesnya dari awal sampai akhir. Pokoknya ikuti terus di Pradana Kurniawan. Di syuting bro.
Ini proses pertamanya, jadi proses pertamanya adalah namanya labu sojowoning nglentik. Nglentik itu dimana proses itu santan direbus ya. Ini santan direbus sampai nanti keluar minyak. Ya. Jadi kira-kira berapa lama Mbak? Oh, lama sekali Mas. 1 jam. Ya. 1 jam ya, 1 jam. Ya. Jadi ya prosesnya seperti ini. Jadi Ya. santan direbus menggunakan ya pakai, kalau cepat ya pakai kayu bakar. Nah, terus diaduk-aduk sampai nanti akan menghasilkan minyak. Nah, minyak ini nanti kita akan olah lagi untuk proses berikutnya. Ya prosesnya lama ya karena untuk minyak itu membutuhkan proses yang agak lama dan apinya itu harus besar ya. Jadi tergantung apinya juga dan volume dari santan. Nah ini sudah jadi minyaknya dulur. Ini sudah jadi minyak. Ini tinggal anu Mbak Buge, entas. Ya. Nah, Nah. ini sudah jadi. Lah kalau jadi penampilannya seperti ini. Jadi sama persis kayak proses pembuatan minyak goreng ya. Jadi setelah tadi proses ngelentik, sekarang adalah proses perebusan gula merah. Jadi gula merah direbus ya, direbus sampai nanti cair. Ini pakai nopo santan buatan Bang? Niki dia anu kuahe sing bening. Kuah ya. Ini direbus dulu, terus nanti dicampur dengan hasil disaring hasil ngelentik tadi. Ya. Nah ini ini gula merah yang tadi udah direbus. Nah kemudian ini nanti dicampurkan ke ini, ke hasil kelentik tadi, disaring dulu, kemudian dituangkan. Ini direbus lagi Mbakmu? Iya. Ini hasil pencampuran antara gula merah yang tadi sudah direbus dan hasil dari minyak kelentik tadi, proses pengelentikan. Ini terus diaduk sampai merata di seluruh adonan. Iya, tenang apa? Langsung. Nah, kemudian tape yang tadi sudah diperas, kemudian dicampurkan kembali di adonan yang sudah dicampur antara gula dan minyak. Kemudian nanti diaduk lagi sampai kandungan airnya habis Bang. Jadi nanti akan membentuk madu mongso atau dodol ketan.
Ini ada satu lagi yang penting. Ini adalah namanya adalah pelaras. Pelaras itu adalah daun pisang yang sudah kering. Ini juga nanti akan sebagai alat untuk ngecek. Jadi apakah dodol yang tadi direbus itu sudah matang atau belum. Nah, ini nanti caranya ini ditempelkan pada permukaan dodolnya. Jadi kalau ini nanti tidak lengket di dodol dari madu mongso yang sudah jadi, nah ini berarti madu mongsonya sudah jadi. Tapi kalau masih ada lengket-lengket sedikit di permukaan pelarasnya, daun pelaras, nah itu masih belum matang. Jadi ini adalah fungsinya buat ngecek nanti tingkat kematangan dari madu mongso itu sendiri. Dicek kematangannya. Yang terakhir ini kayaknya sudah matang ya. Ya. Kita Udah Mas. sudah, mungkin ada yang menempel ya. Tidak ada. Oke, ini sudah matang. Tinggal kita dientas, dientas, terus kemudian dikasih wadah ya nanti. Di apa ya? Dientas. Ini dipindahkan ke wadah stainless ya ini. Nah, setelah diangkat, ini kita tunggu selama beberapa menit agar suhu dari tapenya ini dingin. Nah, sambil menunggu kita icip-icip, kita rasakan sedikit saja apakah rasanya sudah nikmat atau belum. Kita testing madu mongso. Bisa suapan nggih. Nah, rasanya manisnya pas, terus kadar kelengketannya juga udah cukup. Nah, nanti kita tunggu dulu. Nah, setelah nanti dingin kita akan bungkus lagi. Oke, saksikan terus ya di Pradana Kurniawan. Baik teman-teman, setelah tadi kita rebus, nah, kita kemudian memastikan bahwa hasil rebusan tape tadi pastikan benar-benar dingin. Karena apa? Karena agar menjaga kualitas dari tape itu sendiri. Jadi kalau misalkan ini nanti kita bungkus dalam kondisi panas, nah, nanti rasa tapenya menjadi kecut dan gawet. Nah, makanya pastikan benar-benar kondisi suhu dari tape itu benar-benar dingin ya, kira-kira 5 sampai 7 jam lah kita dinginkan. Nah, kemudian setelah didinginkan, nah, kemudian dibentuk seperti ini ya, seperti ini ya, seperti gulungan-gulungan. Nah, ini ukurannya bisa teman-teman sesuaikan sesuai selera. Nah, ini adalah ukuran yang standar ya, jadi bisa besar dan kecil tergantung selera dari teman-teman sekalian. Nah, kemudian setelah digulung-gulung, kemudian dibentuk ini, bentuk dibungkus di plastik ya, di plastik. Kemudian kita tali ujungnya, dua ujungnya, nah, seperti permen ya zaman dulu, atau bisa bentuk seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, bentuknya macam-macam tergantung selera dari teman-teman semua. Nah, ini biasanya dari tape ini disajikan dalam hari raya ya, hari raya atau acara manten. Kalau di desa biasanya disuguhkan seperti ini, madu mongso namanya kalau familinya. Nah, ini bisa tahan sampai 3 bulan. Sampai 3 bulan masih awet lah untuk dimakan. Terus, oke teman-teman yang mungkin pengen jajan madu mongso, nanti silahkan memesan di link yang sudah saya sediakan di bawah atau nomor WA nanti saya akan cantumkan. Silahkan nanti teman-teman yang
pengen silahkan menghubungi nomor saya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, karena subscribe itu gratis, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.